Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Heri Widodo pada pembahasan tentang saham syariah. Kemarin kita sudah membahas tentang sabuk pengaman di bisnis saham, karena saham dianggap memiliki resiko yang cukup tinggi, yaitu dengan 3M: mind, money, dan method. Dan kita sudah sampai kepada metode, M yang ketiga. Nah, teknik yang kita pakai atau metode yang digunakan, pendekatan-pendekatannya adalah, yang pertama adalah fundamental analysis, yang kedua technical, dan yang ketiga adalah money analysis. Dari ketiganya ini nanti akan coba kita pelajari. Dari yang pertama, fundamental analysis. Fundamental analysis adalah metode analisa perusahaan yang didasarkan pada faktor ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan atau bisnis perusahaan. Kita coba langsung ambil contoh agar belajarnya jadi lebih mudah. Di sini kita ambil perusahaannya, yaitu PT Unilever Indonesia Tbk. Kita bisa cari informasi di banyak tempat, banyak media. Kita bisa ke websitenya, kita bisa ke surat kabar, kita bisa ke Bursa Efek Indonesia, dan banyak tempat lainnya. Ini kita coba lihat pada website perusahaan. Jadi kita akan tahu sejarah perusahaan itu, didirikan kapan, terus dia jualan apa, merek-mereknya apa saja, familiar atau tidak dengan kita, semua bisa kita teliti. Di Unilever kita lihat perusahaan ini sudah berdiri lama, sejak tahun 1933. Hampir 100 tahun ini perusahaan. Terus produk yang mereka hasilkan, siapa yang sikat gigi tidak pakai Pepsodent misalnya? Karena memang sudah sangat membumi bahwa pasta gigi yang kita gunakan adalah Pepsodent. Atau kita mandi pakai sabun apa? Ternyata sabun yang kita gunakan adalah Lifebuoy atau Lux. Itu adalah produk dari Unilever. Kita sampo, membersihkan rambut menggunakan apa? Pakainya Sunsilk. Kita baru bangun tidur terus mau mandi saja sudah bertemu dengan begitu banyak produk dari Unilever, produk yang sangat dekat dengan kita. Jadi kita tahu, oh, produk ini kita gunakan, berarti produk ini kita percaya, produk ini laku di pasaran. Kalau kita berpikir begitu, bisa jadi orang lain berpikir yang sama. Sehingga yang terjadi kemudian adalah, kalau produk ini laku terus dipasarkan, berarti akan survive, akan terus diproduksi. Kenapa? Karena konsumennya ada, customernya ada. Kemudian untuk lebih jelasnya, maka kita coba akan kulik lebih dalam. Apakah benar perusahaan ini memperoleh laba? Kita bisa lihat di laporan keuangannya. Kita bisa unduh di website perusahaan, atau kita juga bisa unduh file ini di Bursa Efek Indonesia. Jadi nanti kita akan dapat laporan sederhananya, terus bisa kita pelajari. Semua bisa kita baca. Dia ada laporan rugi labanya, ada neracanya, ada cash flow-nya. Nah, kalau kita sudah mampu membaca semua ini, keren. Tapi untuk pemula, kita coba membaca yang sederhana dari laporan rugi laba. Kita hanya ingin melihat perusahaan ini untung atau tidak sih. Nah, setelah kita unduh, kita lihat dari laporan ini, kita lihat yang paling bawah. Itu ada angka 143. Itulah laba untuk periode 9 bulan tahun 2020. Beda tipis dengan tahun yang kemarinnya. Jadi kalau membandingkan tahunnya sama, bulannya sama, kita lihat. Dengan kondisi pandemi corona, Unilever masih mampu mencetak laba. Hal ini adalah indikasi yang baik.
Jadi cara sederhananya seperti itu. Kita lihat laba, terus perusahaannya itu dekat dengan kita, kita sendiri menggunakan produknya, artinya itu dipercaya oleh kita sendiri dan mungkin juga oleh teman-teman kita, sehingga kita mendapat manfaat dari keberadaan perusahaan ini. Fundamental cukup di sini dulu. Nanti kapan-kapan akan kita coba bahas fundamental secara lebih mendalam. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.